Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan menyampaikan kisah legenda tentang seorang tokoh terah Demak, Adipati Haryo Penangsang, yang tewas oleh keris setan kober miliknya sendiri saat bertempur melawan Suta Wijaya. Haryo Penangsang atau Haryo Jipang adalah Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-16. Riwayat mengenai Haryo Penangsang tercantum dalam beberapa serat dan babat yang ditulis ulang pada periode bahasa Jawa Baru sekitar abad ke-19 seperti babat Tanah Jawi dan babat Demak. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan karakter Haryo Penangsang sebagai pribadi yang mudah marah, kurang hati-hati dan kejam. Padahal Haryo Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Karenanya sama seperti gurunya yang memiliki kepribadian tegas dan kukuh. Baginya tidak ada kata kompromi dalam membela dan mempertahankan kebenaran. Menurut serat babat, Haryo Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505, merupakan putra pertama Pangeran Surowiyoto atau Raden Kinggit, atau sering disebut juga sebagai Pangeran Sekar Sedolepen, putra dari Raden Patah, Raja Demak Bintoro. Ibu Raden Kinggit adalah cucu dari Sunan Ampel bernama Putri Soleka, anak dari pasangan Pangeran Wironegoro Raja Adipati Lasem dengan Nyi Ageng Maloka, putri dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Ibu Haryo Penangsang bernama Putri Ayu Retno Panggung, anak dari Adipati Jipang. Ratu Ayu Retno Kumolo, anak dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, istri dari Ki Hajar Windusana, sehingga Haryo Penangsang juga mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipang. Pada tahun 1521, suami dari anak pertama Raden Patah yang bernama Patunus, atau orang Portugis menyebutnya Pateunus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabranglor, anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus, melakukan penyerangan ke Malaka untuk menghadapi Portugis. Pateunus gugur dalam perang. Dikisahkan bahwa Trenggono, adik dari Pateunus, berebut tahta dengan Pangeran Surowiyoto atau Raden Kinggit, anak dari Raden Patah. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kinggit memiliki dua orang putra yang bernama Raden Haryo Penangsang dan Raden Haryo Matara. Sedangkan Trenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin, atau yang disebut juga sebagai Sunan Prawoto. Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kinggit sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang membuat Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga. Sejak saat itu Raden Kinggit terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, artinya bunga yang gugur
di tepi sungai. Sepeninggal Raden Kingkin, Arya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Saat itu usianya masih 16 tahun, sehingga pemerintahnya dibantu Patih Mataun atau Patih Mentaun. Menurut kitab Kapunggawan Jipang, jumenengan Arya Penangsang baru dilaksanakan 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1525. Saat itu Arya Penangsang berumur 20 tahun. Trenggono naik tata kerajaan Demak tahun 1521. Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Panarukan Situbondo tahun 1546 saat mencoba kembali menyerang Portugis meneruskan perjuangan Patimus. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto. Dari tahun 1546 hingga 1549. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi membalas kematian Raden Kingkin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Yai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak kelima. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Jipang Panolan. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Pada tahun 1549 sampai 1554. Dikisahkan oleh Babat Tanah Jawi dalam perjalanan pulang ke Pajang. Rombongan Adipati Pajang, Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya singgah ke Gunung Danaraja, tempat Ratu Kalinyamat menyendiri dan bertapa. Setelah kematian Sunan Prawoto dan suaminya Sunan Hadiri. Ratu Kalinyamat mendesak Jakatingkir agar segera membunuh Arya Penangsang. Dirinya yang mengaku sebagai pewaris tahta Sunan Prawoto berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Jakatingkir menang. Jakatingkir segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak. Maka diumumkanlah sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang tersebut akan memperoleh hadiah berupa tanah, pati, dan alas mentau yang akan menjadi wilayah Mataram. Orang tua angkat Joko Tingkir yaitu Ki Ageng Pemanan dan sahabatnya Ki Kinjawi dibimbing oleh Ki Juru Martani untuk mendaftar sayembara itu. Putra kandung Ki Ageng Pemanan yang bernama Sustawijaya juga ikut mendaftar dalam sayembara dengan bekal tombak Kiai Pleret dari Jakatingkir. Diceritakan dalam Babat Tanah Jawi ketika pasukan Pajang datang menyerang kota Raja Jipang. Saat itu Pangeran Arya Penangsang sedang akan berbuka setelah keberhasilannya berpuasa 40 hari. Surat tantangan atas nama Hadiwijaya membuatnya tidak mampu menahan emosi. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh pekatitnya atau pemelihara kuda yang sebelumnya sudah dipotong telinganya oleh Pemanan dan Kinjawi.
Meskipun sudah disabarkan adik Aryo Penangsang yang bernama Aryo Mataram, Penangsang tetap berangkat ke medan perang menaiki kuda jantan yang bernama Gagak Rimang. Kuda Gagak Rimang dengan penuh nafsu mengejar Sutawijaya yang mengendarai kuda betina melompati Bengawan sore. Perang antara pasukan Pajang dan Jipang terjadi di dekat Bengawan sore. Dalam perang tersebut, perut Aryo Penangsang robek terkena tombak Kiai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, kesaktian yang dimiliki oleh Aryo Penangsang membuatnya tetap bertahan, khususnya yang terburai diliritkannya pada gagang keris yang terselip di pinggangnya. Aryo Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya saat mencabut keris Brongot Setan Kober untuk membunuh Sutawijaya. Justru usus Aryo Penangsang malah terpotong sehingga menyebabkan kematiannya. Dalam pertempuran itu, Ki Mantaun Patih Jipang tewas pula oleh Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Aryo Mataram dan istrinya serta beberapa kerabat Jipang Panulan berhasil meloloskan diri ke Palembang. Nah, itulah saudara 10 menit tentang seorang tokoh Adipati Jipang Panulan yang bernama Aryo Penangsang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.